Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam patunggilan. Puji syukur pada saat ini kita dapat berkumpul di tengah keluarga untuk menghadap kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Minggu 18 Juli 2021. Kita memasuki Pekan Wanita, di mana kita percaya bahwa wanita memiliki peranan penting bagi kehidupan. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, bersama mari kita memasuki ibadah Pekan Wanita ini dengan kita mendasari ibadah dalam pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini kami dasarkan di dalam tangan kasih kuasa Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu bapak dipersilakan duduk kembali. Bapak ibu dan saudara yang terkasih, Pekan Wanita ini mari kita dasari dengan kita membaca di dalam Injil Matius pasal 23 ayat ke-37 yang demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, gambaran betapa rindunya Allah mendekap kehidupan manusia. Sejak dulu kala, tak henti-hentinya Allah ingin menjangkau melalui utusan-utusan. Supaya apa? Anak-anaknya berada dalam dekapannya. Bacaan kita pada saat hari ini yang mendasari ibadah melalui gambaran induk ayam. Ini menggambarkan betapa cinta kasih Allah begitu besar kepada manusia, khususnya kepada kita. Tak henti-hentinya ia berseru supaya setiap anak-anaknya, setiap keluarga datang kepadanya. Oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan, semuanya itu dinyatakan. Dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah pernyataan kasih yang utuh dari Tuhan Allah kita. Karena kasih-Nya padaku. Kidung Jemaat 172 bait 1 dan 2.
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari bersama membawa segenap hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku akan setiap perbuatan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih Allah bagi kami. Sungguh besar cinta kasih Allah bagi kami. Tak henti-hentinya Tuhan berseru supaya kami dekat dan mendekat di dalam Tuhan. Namun kami manusia yang terkadang tidak mampu menjangkau kehadiran Tuhan. Yang justru terkadang kami menolak ketika Tuhan datang dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, tidak henti-hentinya Allah senantiasa mengingatkan kami untuk tetap setia dan percaya dalam hari-hari kami. Khususnya pada masa-masa saat ini. Di tengah pandemi, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Terkhusus di tengah keluarga kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan. Jikalau kami belum mampu menjaga kesucian diri kami, pikiran kami, perkataan kami, terlebih hati kami, sehingga yang keluar dari mulut kami terkadang mendukakan orang yang kami cintai. Mengecewakan orang tua kami. Mengecewakan anak-anak kami. Mengecewakan orang yang selama ini berjuang untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan Allah. Kami yakin dan percaya bahwa cinta kasih Kristus senantiasa memanggil merengkuh kami untuk setia memperbaiki kehidupan. Kami serahkan diri kami dalam kuasa kasih Allah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menerima anugerah Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah cinta kasih Allah yang diwujudkan bagi kita yang tercela ini. Dengan kehadiran Kristuslah meleburkan segala dosa-dosa kita sehingga kita dilayakkan mewarisi sesuatu yang baik, yaitu kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai umat yang percaya atas kebenaran Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikrarkan dan meneguhkan iman percaya kita yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita memperbarui pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada saat hari ini kita akan membaca, merenungkan sabda Allah yang akan dipandu dan dibacakan oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat hari ini, firman Tuhan terambil dari Markus pasal 6, ayatnya yang ke-30 sampai ke-34, dan dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai 56. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkannya kepadamu Tuhan, karena kami berkesempatan untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan ayatnya yang ke-53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke tempat seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjambah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Berbahagialah kita yang membaca akan sabda Allah, terlebih yang memahami akan sabda Allah, dan yang memberlakukan dalam hidupnya, sehingga terpancar kasih karunia Tuhan Allah Yesus Kristus. Kita Jumat nomor 50a bait 1 dan 2, sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan
Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, renungan kita pada saat hari ini bersama-sama dalam Pekan Wanita sesuai dengan rancangan khotbah Gereja Kristen Jaiwetan, kita akan mengambil sebuah tema, yaitu dengan keunikannya perempuan menjadi tangan Tuhan dalam menyatakan berkat. Dengan keunikannya perempuan menjadi tangan Tuhan dalam menyatakan berkat. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, berbicara tentang perempuan, kalau mungkin seorang anak memperhatikan kehidupan ibunya, mungkin kalau suami memperhatikan istrinya. Begitu banyak hal yang dilakukan perempuan, dan perbuatan itu menunjukkan betapa tangguhnya perempuan itu dalam kehidupan. Kita dapat memperhatikan ketika pagi benar, kebanyakan atau mayoritas laki-laki dan perempuan itu lebih dulu bangun perempuan. Dengan dasar bahwa perempuan mempersiapkan segenap kebutuhan keluarga, baik makan untuk keluarga ataupun mempersiapkan hal pekerjaan untuk suami atau laki-laki. Pekerjaan perempuan begitu luar biasa, ibu bapak, yang tak henti-hentinya dapat kita perhatikan juga. Setelah membereskan semuanya itu, terkadang masih banyak pekerjaan yang dipikir oleh pandangan umum bahwa itu memang pekerjaan perempuan. Seperti membersihkan rumah, atau mencuci piring dan lain sebagainya, atau memperhatikan hal kecil apapun. Peranan perempuan begitu luar biasa sampai ada ungkapan demikian, ibu bapak, atau pengalaman yang demikian. Seandainya anak sakit, mungkin rumah masih aman. Suami sakit, ya masih aman lah. Tapi kalau ibu sudah sakit, wah, itu berdampak besar dalam keluarga. Karena biasanya ngalemnya anak itu kepada ibu kalau sakit, bapak juga kadang-kadang juga ngalemnya pada ibu. Mungkin bisa direfleksikan di pengalaman keluarga panjenengan. Dan bisa jadi ini tidak semuanya, tapi kebanyakan demikian. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, begitu tangguhnya kehidupan perempuan sehingga dalam bacaan kita dasar ibadat tadi yang tertulis dalam Injil Matius 23 ayat 37. Gambaran induk ayam ini pun juga menggambarkan betapa besar peranan cinta kasih perempuan dalam kehidupan. Kita tahu induk ayam. Ketika dia memiliki anak yang masih kecil yang kiranya benar-benar membutuhkan perlindungan, tidak peduli seberapa besar bahaya yang dihadapi lawan. Bahkan elang yang sifatnya memangsa apapun juga termasuk induk ayam, dia tidak takut demi anak-anaknya. Induk ayam pun jika dihadapkan dengan ular yang ingin memangsa anaknya, tidak takut untuk melawan. Inilah mengapa di dalam Injil Matius 23 ayat 37 menggambarkan betapa besar peranan induk ayam untuk menggambarkan cinta kasih Allah yang tidak henti-hentinya kepada manusia, yang melindungi dari segala bahaya, yang mencintai dengan sepenuh hati serta berani berkorban demi melindungi anak-anaknya. Mungkin bagi saudara-saudara bisa direfleksikan melalui pengalaman kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengalaman panjenengan dengan keluarga? Ibu bapak dan saudara yang terkasih, dengan cinta itulah, dengan cinta yang tidak ada hentinya inilah yang membuat perempuan
itu berani mengambil segala resiko, termasuk ketika dia menjadi seorang ibu. Cinta kasih yang membuat perempuan menjadi hebat. Cinta kasih yang membuat perempuan dikagumi. Cinta kasih yang membuat perempuan begitu merasakan tanggung jawab yang besar bagi keluarga yang dicintainya. Kasih Kristus juga dinyatakan dalam kehidupan manusia. Dalam pelayanannya, Tuhan sesungguhnya menyatakan cinta yang terus mengalir tiada henti untuk merangkul anak-anaknya, supaya anak-anaknya mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Dengan cinta yang terus dialirkan oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang tertulis di dalam Injil Markus pada saat ini pasal yang ke-6. Kita melihat betapa besar respon umat percaya yang mengagumi akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka pun berbondong-bondong datang mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mencintai umatnya. Mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan ribuan orang datang untuk mendengarkan. Oleh karena mereka mengimani bahwa Kristus datang dengan belas kasih dan cinta. Bahkan ada kekuatan iman, asalkan aku menjama jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh. Ada iman yang kuat ketika Tuhan Allah menyatakan cinta yang terus mengalir, cinta yang tidak terbatas ini kepada manusia. Oleh sebab itu di tempat ini bersama-sama ibu bapak dan saudara yang terkasih, di pekan wanita ini sebagai perempuan, mari kita juga memenuhi cinta kasih kita sebagaimana juga Kristus mencintai umatnya. Menambah-nambahkan cinta kita sehingga semakin bertambahlah cinta kasih di dalam keluarga kita sebagaimana Kristus mencintai umatnya. Mari bersama-sama kita juga sebagai keluarga, bukan hanya perempuan atau wanita saja, tetapi kita semua pada saat hari ini, mari kita juga menyatakan cinta sebagaimana Allah juga menyatakan cinta. Tentunya kita pun ingin merasa dekat ataupun dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Dekat dengan orang yang mencintai kita. Dan panggilan kita yang sama, yaitu menyatakan cinta kasih yang utuh kepada sesama kita. Memang bukan untuk dikagumi, bukan untuk dihormati, akan tetapi untuk menyatakan kasih Kristus. Karena rasa kagum, kehormatan itu akan datang kepada siapa yang memang menyatakan kasih dan kesetiaan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pekan wanita ini, setiap kita memiliki peluang untuk menyatakan kebesaran kasih Allah. Setiap dari kita memiliki peluang besar untuk senantiasa mewartakan kasih Kristus kepada keluarga kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita berjuang menyatakan kasih Kristus. Sebagaimana ketika Kristus berhadapan dengan 5.000 orang dengan cinta kasihnya, bagaimana Tuhan Yesus Kristus dengan setia untuk bersama-sama dengan orang-orang yang datang kepadanya. Selagi kita masih bisa bersama dengan keluarga, selagi masih kita bisa melihat orang yang kita cintai, mari kita cintai mereka dengan sepenuh hati.
sehingga kasih dan setia itu mendatangkan kelegaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Saat itu bagi kita semua. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu dan doa padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas kebersamaan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan yang mungkin saja masih tergambar dalam relasi kita di tengah-tengah keluarga. Akan tetapi sepatutnya dan selayaknya kita mensyukuri, oleh karena pada saat hari ini kita masih bisa merasakan kehangatan di tengah-tengah keluarga kita dengan ibadah di rumah masing-masing. Dan pada saat hari ini persembahan akan dipandu oleh anak Regina. Kepada anak Regina dipersilakan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama mengumpulkan persembahan pada saat hari ini. Dan sebagai dasar di dalam kita memberi persembahan, firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik akan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebagai ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Amin. Di dalam kita memberi persembahan, kita akan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 2 yang berjudul Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan
Mari bersama kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena perempuanlah kami hadir. Kami ada, khususnya orang tua kami. Apapun keadaan kami, yakinkan kami untuk senantiasa mengupayakan cinta kasih di tengah keluarga, kehangatan, selagi ada kesempatan dalam hidup kami. Dampingilah para perempuan-perempuan, para ibu, para anak-anak kami untuk menjadi pribadi yang tangguh, seperti halnya induk ayam yang melindungi, yang berkorban demi kehidupan orang-orang yang dicintainya. Kami serahkan setiap perempuan, setiap wanita di muka bumi ini dalam tuntunan kasih Allah. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan menjadi saluran berkat dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa bagi bangsa yang pada saat hari ini masih bergelut dengan pandemi corona. Berkati kami dan entaskan kami dari perkara ini. Selamatkanlah kami dari segala yang jahat. Berkati para nakes, berkati orang-orang yang terlibat dan berjuang untuk menuntaskan perkara-perkara hidup ini. Dan bersama ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat Allah, Gereja Kristen Jawi-Wetan. Kami sadari begitu dahsyat dampak pandemi ini dalam persekutuan kami. Tapi kami yakin dan percaya Allah bahwa Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami. Dengan orang-orang yang setia, yang memahami keadaan kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya tak henti-hentinya Allah mengutus orang-orang yang dicintai untuk mewartakan dan memberlakukan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami percayakan jemaat Tuhan, Gereja Kristen Jawi-Wetan dalam rengkuan kasih Allah. Kami yakin dan percaya kalaupun kami jatuh tidaklah sampai tergeletak. Kami juga naikkan doa bagi program pembangunan Kapanitan yang sudah dirancangkan jauh-jauh hari dan akan kami laksanakan esok hari. Berkatilah ya Tuhan setiap program kami. Cukupkanlah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang terkadang melebihi dari apa yang kami duga. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan dari rumah kami masing-masing untuk kemuliaan kasih Allah. Kiranya persembahan ini ya Tuhan menjadi berkat pelayanan yang utuh dalam kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan pelayanan ini. Bapa Surgawi Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami dalam kuasa kasih Tuhan. Dan berkatilah setiap pekerjaan kami, orang-orang yang terdampak pandemi, berkatilah mereka. Cukupkanlah kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapa Surgawi, dan kami akan undur dari ibadah ini. Seutuhnya hidup kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan Allah Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu bapak kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari ibadah ini dengan penuh percaya bahwa setiap diri kita dipakai Allah untuk membawa damai sejahtera dan kasih bagi setiap umat. Nyatakanlah kasih ini di tengah keluarga saudara-saudara dengan tulus hati. Nyatakanlah kasih Kristus di tengah kehidupan sehari-hari sehingga hidup saudara dipenuhi dengan cinta bahkan kepada mereka yang melukai hati saudara. Mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku ini.
Saudaraku yang terkasih, siapkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 474 kepadamu puji-pujian.